Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dua hal itu kita betul-betul bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita hadir untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, sekaligus kita melanjutkan untuk ngaji bareng yang kali ini insya Allah bahasannya adalah tema khusus yang masih melanjutkan perihal malaikat. Mudah-mudahan atas bentuk ketulusan dan keikhlasan hadir kita ini selalu mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pada tema kajian malam ini kami akan mengambil tema tentang hak-hak para malaikat atas manusia. Hak-hak itu karena para malaikat memang tengah melakukan segala bentuk yang Allah perintahkan. Tiada sedikit pun rasa malas. Justru kepatuhan dan ketaatan itu tidak pernah pudar. Maka dengan seperti ini mereka punya hak. Tentu hak-hak itu ketika kita memperhatikan bagaimana kandungan ayat-ayat Al-Quran sekaligus As-Sunnah, sehingga muncullah ketika meresapi berbagai macam kandungan firman Allah sekaligus hadis Rasulullah, ketika mereka melaksanakan kewajiban, maka hak-hak itu bagi manusia, ya kita harus bisa melaksanakan yang semestinya kita berikan ke mereka. Nah, maka dari kajian kali ini kami ingin sebutkan 4 macam ya, hak-hak mereka yang harus manusia seperti kita ini memenuhinya. Nah, ini dalam surat yang pertama adalah sebagai manusia itu wajib beriman kepada para malaikat. Ya, beriman kepada para malaikat ini termasuk dari rukun iman yang kedua. Ya, dari rukun iman itu kan ada 6 yang Rasul SAW sebutkan dalam hadis Jibril yang sangat panjang dalam kitab yang simpel. Imam Nawawi membuat kitab yaitu kitab Arba'in. Itu urutan hadis kedua yang terkenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril itu pernah tanya kepada Rasul tentang Islam, pernah tanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Maka perihal tentang iman, ketika Jibril menanyakan mal iman, maka Rasul menjawabnya bahwa antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah.
wal malaika, malaikat, wal malaikati, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, 5 ini. Kemudian wa bil qadari khairi wa syarri, ada 6 itu, di mana keimanan tentang Rasul meletakkan urutan itu adalah urutan yang kedua. Lantas di samping kita mengimani, kemudian mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat yang telah diberi tugas untuk mengatur alam dan mengatur perjalanan alam semesta ini dan tugas tertentu lainnya. Artinya dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan, itu diberikan tugas oleh Allah. Ada yang saat ini kita ngaji bareng, ternyata sekian banyak malaikat itu yang mengerumuni di atas masjid ini, karena mereka betul-betul mencari orang-orang yang ikut majelis taklim, mengepangkan sayapnya. Kemudian ada malaikat yang memang mencatat tentang amal baik dan amal buruk kita. Kemudian malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah ke Rasulullah, malaikat pencabut nyawa, dan sekian banyak tugas-tugas malaikat itu. Nah, ini wajib kita mengimani, dan inilah kewajiban kita selaku makhluk yang para malaikat itu punya hak, punya hak. Dari haknya itu bagi kita wajib melakukan, karena mereka telah melakukannya gitu. Nah, sehingga ketika kita memperhatikan hak dan kewajiban ini, tentu kita harus memahami makna dua kalimat itu yang tidak bisa terlepas gitu. Seperti mata uang itu, ada balik ada baliknya, ada wajib ada hak. Ketika kita melakukan kewajiban, maka baru kita itu boleh menuntut hak. Tapi kadang orang itu tidak memperhatikan, yang penting nuntut dulu, padahal kewajiban belum selesai gitu. Tapi dalam perjalanan untuk mengatur alam ini yang Allah kuasakan kepada para malaikat, ternyata itu tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Allah menyaksikan bagaimana para malaikat itu melakukan tugas-tugasnya. Artinya tugas itu mereka lakukan dengan sesempurna mungkin. Nah, ini bagi kita punya kewajiban ke para malaikat itu, sehingga ini harus kita ketahui. Manusia itu kan banyak yang mereka ketahui itu yang zahir-zahir saja, sementara yang gaib untuk urusan malaikat ini belum banyak untuk dikenalnya, padahal kita itu punya kewajiban ke mereka. Makanya kita susun dalam kajian ini cukup 4. Yang pertama, beriman kepada para malaikat, itu harus dan wajib kita lakukan. Tanpa mengimani para malaikat, kita akan runtuh iman kita dan bisa akan menjadi kafir, karena keimanan yang harus kita letakkan dan mengikuti bagaimana rukun iman yang 6 itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mencintai, mengagungkan dan menyebutkan keutamaan mereka. Jadi para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang mulia di sisinya. Dia, Allah itu memilih mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang besar, dan ini merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang mereka lakukan. Ini adalah bentuk ketaatan dan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk peribadatan yang pertemuan beberapa bulan yang lalu itu sudah kita bahas bagaimana ibadah para malaikat, dan ketaatan itu merupakan wujud
Ya, wujud realisasi daripada para malaikat itu adalah hamba yang juga beribadah kepada Allah. Kalau kita itu ibadah kita kan jelas, tapi kita tidak banyak untuk mengetahui bagaimana peribadatan mereka. Ya. Tapi setelah kita pahami bahwa ibadah mereka itu ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, oke. Lantas kita mencintai mereka karena mereka hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan perintah kepada Allah. Jadi kalau orang itu taat, orang itu baik, itu jangan malah disisihkan. Seandainya ada orang baik-baik malah difitnah, ada orang baik-baik malah tidak disukai, ada orang baik-baik malah dituduh. Ini sangat apa sikap manusia itu? Ya, ketika malaikat sudah kita yakini bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat melaksanakan perintahnya, maka kita punya kewajiban untuk mencintai mereka. Kemudian kita mencintai mereka karena tugas-tugas yang agung itu mereka lakukan, ya, baik di darat, artinya di muka bumi ataupun di langit. Jadi tugas-tugas para malaikat itu yang Allah perintahkan itu ada yang tugasnya di langit, nah, sehingga ada tugas yang menurunkan hujan. Kemudian di bumi ada tugas yang bagian untuk apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Ini ada tugas-tugas. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak sejauh itu untuk memikirkan bagaimana para malaikat itu melaksanakan tugas-tugas dengan disiplinnya, dengan rapinya, dan kita bisa menikmati tok. Nah, sehingga ketika kita bahas ternyata kita itu punya kewajiban. Kemudian kita mencintai mereka karena mereka itu, masya Allah, ini mereka itu mendoakan kita di sisi Allah. Itu ini mereka mendoakan kita di sisi Allah, padahal doa yang tidak sepengetahuan dengan orang yang didoakan itu termasuk doa yang mustajabah. Nah, ini doa yang mustajabah. Mungkin alhamdulillah kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli masjid, orang-orang yang patuh, kemudian gemar untuk melaksanakan ibadah. Bisa jadi itu adalah doa-doa dari orang-orang tua kita yang terdahulu. Kakek nenek kita dulu itu mendoakan akan keturunannya. Bagaimana para nabi dulu, Nabiullah Ibrahim ketika doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu bukan hanya terbatas sampai anaknya saja, tapi keturunannya itu generasi yang tidak terbatas. Demikian juga kita gitu. Makanya kita juga bersyukur akan pengakuan seorang yang menjadi baik, kemudian dia itu mengaku, mungkin saya ini bisa jadi baik itu atas doa kakek nenek dulu. Loh, itu mereka harus mengakui, walaupun kakek nenek dulu itu kita tidak tahu, doa mereka belum pernah kita dengarkan, tapi karena mereka itu sudah mendahului kita. Yang Ibrahim saja mendoakan sampai keturunannya, kita yang saat ini jadi orang tua pun juga demikian, mengambil doa yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian kita sebut, kita ucapkan, agar kader-kader kita itu, anak keturunan kita itu menjadi keturunan yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ya, orang-orang yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian juga teman kita, saudara-saudara kita semuslim. Nah, saudara-saudara kita semuslim, kadang-kadang kita kan, ya, doa kita kan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqun bil iman. Nah, ini doa-doa yang mustajabah sebetulnya itu. Mungkin kedengaran kita saking seringnya, oh itu biasa. Tapi ini doa, ya, atas saudara-saudara kita yang kita sebut ternyata mengena kepada saudara-saudara kita. Dan juga saudara-saudara kita itu mendoakan kita, dan saling kita itu selalu mendoakan. Ini justru adalah doa yang mustajabah, apalagi malaikat.
Malaikat yang makhluk yang taat, yang tidak pernah dosa, itu memperhatikan kita selaku orang-orang yang beriman. Apa dalilnya? Banyak ayat. Ini surat Al-Mu'minun, surat ke-40 ayat 7 sampai 8 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man khawlahu. Ini para malaikat yang memikul arsy. Nah ini, padahal memikul arsy itu sibuk untuk memikul arsy. Wa man khawlahu, dan malaikat yang berada sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji kepada Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi. Nah, dan orang-orang yang dan mereka itu mengimani akan Rabb mereka. Nah ini, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini, jadi mereka para malaikat itu minta kan kepada orang-orang yang beriman itu agar diampuni dosa-dosa kita. Tuh, malaikat itu tahu bahwa kita itu banyak dosa. Nah, kemudian kita banyak nggak sadar bahwa kita itu banyak melakukan dosa. Kita layak-layak, kemudian santai, ya lah, tidak apa-apa saya. Tidak, saya tadi pagi tidak ada apa-apa, tidak pernah salah sama orang. Jangan. Para malaikat itu tahu bahwa kita itu banyak dosa. Mereka beristighfar memintakan ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Seraya mengatakan apa doa malaikat? Rabbana wasi'at kullah syai'in rahmatan wa ilma. Ini, ya Rabb, ilmu dan rahmat Engkau itu luas, meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maafkan orang-orang yang bertobat. Ini bagi orang-orang yang bertobat. Makanya Rasul katakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi orang-orang yang beriman itu punya salah. Setiap salah harus kita itu bertobat. Setidaknya walaupun dosa itu tidak besar dan tidak terasa, harus kita akui dan minta maaf. Dorongan kita atas kesadaran kita, kesalahan yang kita lakukan itu ternyata apa? Juga malaikat memintakan ampunan atas kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang baik. Artinya orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Rabb. Nah ini, jadi doa para malaikat itu kepada orang-orang yang beriman yang baik-baik ya, yang baik-baik. Karena memang orang yang beriman itu ada yang imannya itu adalah sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang imannya tipis. Sing imannya tipis iki sing garai kakean dosa. Sing iman tipis-tipis opo ari kegoda. Kena rayuan gini saja kegoda, kena duit saja langsung diterima, padahal duit itu kurung karuan, duit halal apa haram. Nah ini jangan sembarangan. Ini diukur imannya siapakah yang berani dan gampang tergoda. Nah, ini ukurannya kita nanti, apakah kita mau atau tidak. Berarti kalau mau imannya seberapa tipisnya kita bisa ngukur sendiri. Nah kemudian lanjutannya, waqihim azabal jahim, dan peliharalah mereka ya Rabb, orang-orang yang beriman itu atas azab jahim, neraka yang menyala-nyala. Ini satu. Yang kedua, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Rabb, masukkan orang-orang yang beriman kepada surga Aden. Allati wa'attahum, yang Kau telah menjanjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang yang baik di antara bapak-bapak mereka. Loh. Jadi doa para malaikat itu tidak hanya untuk kita saja, tapi bapak-bapak kita
yang baik-baik itu juga disentuh, diikut sertakan. Apa sih tujuannya? Agar ketika kita itu baik di dunia, nanti di akhirat itu kumpul lagi gitu. Janji Allah kan jelas. Jadi surat At-Tur ayat 21 itu. Jadi orang-orang yang beriman dan mengikuti bapak-bapak mereka, anak-anak keturunan mereka, itu kami kumpulkan di surga dan tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan mereka. Ini para malaikat memperhatikan orang yang sudah wafat yang baik-baik, syaratnya iman, dan kita yang tengah diawasi oleh para malaikat itu. Lantas wa aswajihim, dan istri-istri mereka. Loh, istri kita itu katut kabeh. Makanya bojo kita niku harus sae. Ya, keluarga diharapkan akor, diharapkan baik. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjutannya, waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka ya Rabb, orang-orang yang beriman itu dari perilaku yang jahat. Wa man taqis sayyi'ati, dan orang yang engkau telah jaga untuk tidak berlaku jahat, yauma idzin, yang hari ini ya, faqad rahim tahu, sungguh engkau telah memberikan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu ternyata agar dicurahkan kepada kita orang-orang yang beriman, baik dari bapak-bapak kita, ya, nenek-nenek moyang kita, dan juga keturunan kita. Wa dzalika huwal fawzul adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Loh, ini beruntung jadi orang-orang yang beriman, didoakan para malaikat. Nah, kalau sudah ada yang mendoakan, kira-kira apa yang kita berikan? Umpama kita mawon dia, Pak, kula nyuwun donga dumateng panjenengan. Muga-muga kula lulus ujian. Muga-muga yuga kula niki nang cepet waras, wonten kira sakit. Kira-kira jenengan nek dipun suni ngoten ngucap napa jenengan? Paling tidak napa? Matur suwun. Nah, terus nate kita matur suwun teng malaikat. Halo? Nate, malaikat kula terima kasih. Mboten nate. Karena antara gaib dan yang nyata. Lah bagaimana? Ini kewajiban kita gitu loh. Makanya hak-hak malaikat itu punya hak. Walaupun secara langsung itu tidak kita ketahui. Ya. Sehingga secara tidak langsung, karena itu urusan iman, para malaikat adalah makhluk yang gaib, ternyata dengan pelaksanaan yang begitu rapi dan begitu taatnya atas perintah Allah, maka kita selaku makhluk yang juga sama-sama makhluknya, ternyata diawasi mereka atas baiknya mereka itu. Masya Allah, kita punya kewajiban untuk mereka, yaitu yang pertama tadi mengimani, yang kedua meyakini mereka, mencintai mereka, mengagungkan mereka, dan memuliakan mereka. Lanjutannya, kalau ini, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian, artinya Allah yang memberi rahmat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikat itu mendoakan kepada kalian. Tujuannya apa? Ini tujuannya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Loh, sampai sebegitunya. Itu kalau diperinci, Masya Allah, kita itu dari zaman kegelapan atau tidak tahu arah, agar hambamu ini ya Rob, orang-orang yang beriman itu tahu arah, jelas hidupnya, sehingga tidak sampai tersesat jalannya. Itu doa para malaikat, doa yang mustajabah.
dengan ketentuan, ayo keimanan kita itu harus kita perkuat sehingga apa yang diucapkan oleh para malaikat itu mengena gitu. Lantas apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Rabb mereka. Ini karena pujian para malaikat kepada Allah itu tiada henti. Wastaghfiruna liman fil ardi, dan mereka beristighfar, memintakan ampunan liman fil ardi kepada orang yang ada di bumi ini. Kalau sudah berada di bumi ini, baik yang sudah terkubur ataupun yang tidak, yang sudah mendahului kita atau kita yang menyusul, ini berada di bumi, kena semua. Innallaha huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ya setidaknya beberapa ayat ini menggugah kita untuk benar-benar kewajiban ini kita lakukan. Ternyata mereka itu punya hak, walaupun mereka itu ya tidak menyebut aku punya hak kepada kalian. Tapi setelah kita resapi orang-orang yang beriman itu merenungkan ayat-ayat Al-Quran itu, begitu besarnya nilai kebaikan para malaikat kepada kita. Lah kita tinggal melaksanakan kewajiban itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh mencela, meremehkan atau mengejek malaikat. Tidak boleh mencela, tidak boleh ngejek, tidak boleh meremehkan, apalagi menyalahkan itu. Ini kan kita kan sudah tahu bahwa ada golongan yang sampai mengatakan, oh semestinya malaikat membawa Al-Quran itu bukan ke Nabi Muhammad. Kepada siapa? Ke Ali bin Abi Thalib. Sampai seperti itu. Jadi malaikat yang keliru. Semestinya Al-Quran yang Allah perintahkan itu bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini mencela dan menghina mereka itu. Nah, maka Allah sampai mengatakan, Qul man kana aduwan li Jibril, katakan siapa yang menjadi musuh Jibril. Loh, ini sampai Allah katakan seperti itu karena memang Jibril disalahkan. Ya, Jibril disalahkan. Fa innahu nazzalahu, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan ke Nabi Muhammad Al-Quran ala qalbika, kepada atas hatimu wahai Muhammad, biidnillahi, dengan izin Allah. Semuanya itu atas perintah dan izin Allah. Musaddiqal lima bana yadayhi, dan membenarkan apa yang ada pada kitab yang terdahulu. Loh, malaikat itu kitab-kitab yang dahulu itu mereka betul-betul meyakini. Jadi kitab Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, ya itu kitab-kitab terdahulu. Tapi dasarnya itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mukjizat. Kalau kitab-kitab terdahulu, para ulama tidak menyebut bahwa itu adalah mukjizat. Apa? Lembaran dan firman Allah. Kenapa? Mereka para nabi itu ada kekuatan tersendiri. Loh, yang terkenal mukjizat Nabi Ibrahim apa? Dibakar, tidak mempan itu. Mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa tongkat. Loh, mereka punya mukjizat itu. Tapi pegangan firman Allah, kitab-kitab yang dari Allah itu tidak seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran ini mukjizat. Ini bukan sembarangan itu. Sehingga Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan Al-Quran itu punya sinyal. Sehingga para peruqyah itu andalannya Al-Quran. Wahyu yang Allah turunkan lewat Allah langsung diturunkan ke malaikat kepada Nabi Muhammad.
Kemudian ada wahyu yang kedua itu as-sunnah. Sehingga para peruqyah itu menggunakan mukjizat Al-Quran karena dahsyat dari isinya Al-Quran itu. Nah, oke. Lanjut. Wahuda wa busrul mu'minin, dan Allah itu memberikan petunjuk dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Maka na'atuwan lillahi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan utusannya, wa Jibril wa Mikail, ini disebut khusus, wa Jibril wa Mikail, dan Jibril dan Mikail. Jibril sudah pernah disalahkan, ya, Mikail juga pernah disalahkan oleh orang-orang yang jahil itu, orang-orang yang juhala. Fa innallaha aduwwal lil kafirin, sesungguhnya Allah itu musuh terhadap orang-orang kafir. Nah, ini Allah langsung yang menjadi lawannya. Nah, kalau mencelah utusannya, malaikat yang apa itu ketika hadis 10 tanda hari kiamat besar itu kan diantaranya ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu kan membawa tongkat yang sampai melawan makhluk yang ada di langit, melawan makhluk yang ada di langit. Jadi tombak itu dilemparkan ke atas, kemudian Allah katakan apa? Itu musuhku nanti itu, sehingga apa? Kena tipu. Ketika dilemparkan tombak itu ke atas, turun itu berdarah tombak itu. Tapi apa? Allah tipu mereka. Itu logika. Bisa nggak malaikat ditusuk? Nggak masuk akal. Malaikat nggak makan, nggak minum. Nabi Ibrahim pernah kan ditamuni, disediakne kambing apa itu sapi muda, ditawari meneng tok. Pak, monggo kentel. Lah niki ditawari ngoten, kira-kira ya apa? Wis menungso ditawari kambing guling, elap-elap rebutan. Karena mereka itu ndak makan, ndak minum, ditawari sapi muda yang sudah dimasak, itu ndak mengeng sama sekali. Ketika tahu bahwa Ibrahim ya menawari, kemudian malaikat itu ndak ada nafsu sama sekali, baru sadar, wah ini bukan orang ini bukan manusia. Loh, begitu. Nah, ini balik. Jadi jangan sampai kita itu mencela dan membohongi mereka. Sebab saya pernah nanyai ya seorang dukun yang dulu pernah kami singgung. Nah, kami ketika nanyain agar mereka itu mengungkap, cirinya harus dipuji. Pak, jenengan hebat. Ilmu Bapak itu dibantu siapa? Jawabannya ini, malaikat yang membantu saya. Gedabus. Malaikat itu gerak melaksanakan semuanya itu adalah atas izin Allah. Wong dukun tak delok zuhur, asar gak sembahyang. Ngono ngomong dibantu malaikat gedabus. Ya jin-jin itu sing bantu mereka. Jin-jin yang menjadi musuh ya manusia dan benci kepada manusia itu yang bantu mereka. Loh. Nah, ini yang ketiga. Jangan sampai artinya membohongi manusia, melewatkan itu. Oh, saya membantu malaikat. Dari mana? Nah, ini yang terakhir, yang keempat. Ini kita harus menjauhi apa saja yang dibenci oleh malaikat. Ya, kita wajib menjauhi apa saja yang tidak disukai oleh para malaikat. Ya, di antaranya ketika kita melihat hadis-hadis, jangan sampai di rumah ini ada gambar dan lukisan. Ada gambar dan lukisan. Kira-kira wonten ngira kita?
Gambar tertempel. Foto. Normali. Nah, ternyata ini terang-terangan aja. Ini kalau makna secara langsung, jadi malaikatul la yadkhulul malaikata, la yadkhulul malaika atau la tadkhulul malaika. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ suratun. Wah, apa itu? Wah, surah, kemudian gambar anjing kalbun, ya, kemudian satu lagi lonceng, patung. Ternyata gini, untuk gambar dan lukisan itu karena Rasulullah sampai bersabda yang demikian, kenapa malaikat tidak mau masuk? Karena zaman-zaman Rasulullah itu mereka suka meletakkan fotonya ini, gambarnya ini. Itu karena mereka memuji dan menyembahnya. Jadi yang tidak mau masuk ini adalah gambar atau foto yang mereka sanjung dan mereka sembah. Loh, ini yang bahaya itu. Nek gambar-gambar wong tua biyen terkesan. Gambar anak-anak. Kadang-kadang kan kita punya, ada yang orang yang punya anak dilukis. Bukan itu. Nah, itu yang dipuji dan disembah itu. Ini yang nggak mau masuk itu. Yang kedua, malaikat juga tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Nabi itu pernah dijanjiin oleh malaikat untuk pertemuan. Ditunggu lama nggak datang. Sampai Aisyah itu pun juga ikut menunggu. Kenapa ya malaikat yang sudah jam sekian ini semestinya rawuh? Ternyata malaikat nggak hadir. Lama itu. Akhirnya Nabi melihat rumahnya. Datang di sore tilem. Gene di sore turun. Niku wonten asu. Akhirnya diusir. Anjing itu dikeluarkan. Kemudian seketika itu malaikat hadir. Nabi menanyakan, wahai malaikat, kenapa kau tidak hadir? Aku sudah menunggu, Nabi. Aku tidak mau masuk gara-gara di rumahmu itu ada anjing. Ketika engkau mengusirnya, langsung aku hadir. Oh, ini jangan sampai ya, kita orang-orang yang beriman ini ya ngingu asu kayak apa parean. Yang dulu kalau anjing itu tidak difungsikan untuk apa-apa, itu akan mengurangi pahala kita. Setiap hari pinten? Setiap hari orang sholat jenazah itu pahalanya apa? Sholat jenazah seperti 2 gunung Uhud. Ya, 2 gunung Uhud. Namun yang disebutkan di dalam hadis perihal tentang orang yang memelihara anjing tanpa fungsi, itu setiap hari pahalanya berkurang. Ya, pahalanya berkurang tiap hari. Kecuali apa? Kecuali anjing-anjing yang memang Rasul memperkenankan. Anjing untuk memelihara peternakan, anjing untuk menjaga sawah, dan itu pun hidupnya di sana gitu. Tidak dimasukkan rumah kemudian ketika jaga dikeluarkan, enggak. Jadi hidupnya itu jangan sampai dimasukkan rumah. Nah, ini yang berikutnya, malaikat pun juga tidak mau masuk ke dalam rumah yang terdapat lonceng. Lonceng itu gampangannya nek lonceng cilik kerincingan kucing ya, dek kelinting pun ngantos diparingi kelintingan kerincing ini. Lho Pak, dolekane cek gampang. Ya ngono kan ya. Zaman sih kan dek kerincingan cek ati talene gini sikile, ayo dihindarkan.
Tuh, dihindarkan. Lupa sih nggak mau masuk kemana lagi. Gereja itu nggak mau masuk. Yang dulu sekolahan biasanya kelenteng lagi ya. Ya, itu sudah dirubah. Sekarang alhamdulillah dirubah langsung bel masuk. Yang pertama sudah menunjukkan pukul 7 pagi diharapkan seluruh siswa masuk ke kelas. Loh, ada bicara yang seperti itu. Kemudian bel rumah, tet, assalamualaikum, ya. Sing jero gak krungu turu wae. Dibel meneng, assalamualaikum. Nah terus dijawab apa orang? Ya dijawab. Loh, langke nek makane kita bangun kemudian ada tamu assalamualaikum, kemudian bagi tamunya ya ngucap lagi. Gitu. Langsung halo, aku mau ucap salam dulu ya. Nanti bele mang sampean. Diulangi malih. Ya, kalau sedemikian ini mengucapkan salam, setan nggone jero omah sing jenenge dasim. Lho niki ya, dasim. Nek lanang dasim, nek wedok dasima. Dukun terkenal ketika bangun jembatan Suramadu. Itu wonten dukun terkenal gene Surabaya jenenge Nyai Dasima. Jenenge jin sing ana jero omah. Cocok. Dukune mang jenenge Nyai Dasima. Jenenge jin yang berada di semua rumah. Jadi semua rumah kita itu ada jinnya pengganggu. Itu namanya dasim. Tapi ketika rumah itu ada tamu, kemudian kita masuk ke rumah kita, diharapkan mengucapkan salam. Kalau sudah kedengaran ucapan salam itu, jin dasima itu sudah tidak ada tempat lagi untuk menginap di sini, karena penghuni rumah atau tamu itu mengucapkan salam kepada kita. Tuh, nek kapan mlebu nyelonong, lah iya iki omahku dhewe. Gak apa-apa gak ngucap salam pun ngoten. Jadi kita pemilik rumah ini tetap mengucapkan assalamualaikum. Lho jin-jin iku padha kabur. Jin sing nyelempit ana pojok melayu. Jin sing ana ndukur miber. Jin sing ana ruang tamu keplayon kabeh. Lho, tapi gak suwe titik teko meneh. Ya, cuma kita tidak tahu durasinya berapa gitu. Durasinya berapa. Nah, makanya kita hendaknya kita sering wiritan, kita sering doa agar di dalam rumah itu dalam keadaan tenang gitu. Makanya gene griya nek kapane mboten nate kepireng assalamualaikum. Maaf, kadang-kadang malam kita bangun. Maaf lho ya. Kadang-kadang lemari lho buka dhewe. Iku sapa sing ganggu? Ya dasima iku. Lah ya jeding gak lapo-lapo, cebok iku lho lugur. Nate napa ora? Gak lapo-lapo cebok lugur, klothak. Dasim iku sing garai nglugurno iku. Lho iya, marono kretek kadang-kadang selambu, kretek tak doleki lho gak apa iki. Ya dasim iku. Gara-gara apa? Rumah ketika masuk tidak ada ucapan salam. Memang gak wajib, tapi kita tidak berbicara masalah wajibnya. Berbicara nilai dan keberkahan tadi loh. Pak, kula niki mboten ngucap assalamualaikum, ngucap napa? Kula nuwun. Iki jari dasimai, gak apa-apa wong gak salam. Apa ucapane? Kula nuwun, menter aku si ono kene ae. Oh niki nek ucapan kula nuwun. Nah ini yang terpenting juga. Yang berikutnya, makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung atau sayur yang sejenisnya yang memiliki bau yang tidak sedap. Apa Rasul katakan? Man akala sauban au basolon. Siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, falyatazilna, maka hendaklah pindah. Au liyaktazil masjidana,
pindah dari masjid kami, wal yaqudu fi baitihi, dan hendaklah duduk di rumah saja. Ini yang tidak disukai malaikat. Siapa yang sholat jamaah geneng griya goreng bawang digawa nang masjid, gak sikatan tanggane bawa apa kira enak-enake, tapi tidak suka. Kalau sudah kemakan, sudah berubah baunya. Jelas hadisnya. Kemudian para ulama mengkaitkan dengan hadis ini, bukan hanya ini saja, bau rokok. Rokok itu mau beli nemen iki. Makanin rokok. Banyak orang pakai rokokan, Pak. Ojo ning jero masjid. Dikosong, dikek wangi-wangian. Saya gak melarang untuk merokok, tapi bersihkan ketika masuk masjid. Sebab tonggone jamaah, abab jenengan niku mesti medal. Loh, ababe menungso nek ngobrol mesti mampu. Nah, ini yang tidak disukai malaikat itu. Nah, ini hendaknya kita betul-betul memperhatikan akan hal ini, sehingga dari 4 ini kita bisa mengetahui bahwa malaikat itu adalah makhluk yang betul-betul sempurna melakukan ketaatan kepada Allah. Lah kita setelah dijelaskan yang mungkin ini pengulangan, kita hendaknya betul-betul faham kita itu punya kewajiban kepada mereka. Mudah-mudahan dari kewajiban yang insya Allah kita lakukan itu betul-betul memberikan sebuah nilai timbal balik, dan para malaikat mendoakan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.